Terkait proyek kereta di IKN Nusantara Kaltim, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memberikan sorotan terhadap 3 aspek. Salah satu aspek yang jadi sorotan MTI di proyek kereta IKN Nusantara Kaltim adalah konektivitas 3 kota, yakni Penajam, Samarinda, dan Balikpapan. Diketahui, Samarinda dan Balikpapan adalah 2 kota penting di Provinsi Kaltim, di mana konektivitas dengan Penajam yang merupakan sebagian wilayah IKN Nusantara juga harus diperhatikan. Pemerintah telah menetapkan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Kaltim. Kawasan yang menjadi IKN di Kaltim tersebut diberi nama Nusantara sehingga kemudian disebut IKN Nusantara. Lokasi IKN Nusantara di Kaltim ini meliputi sejumlah wilayah di 2 kabupaten yakni Penajam Pasir Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Rencananya, di kawasan IKN Nusantara Kaltim nantinya akan dibangun sejumlah proyek kereta, mulai dari kereta gantung, kereta perkotaan, kereta antar kota dan kereta Trans Kalimantan. Terkait dengan rencana kereta di IKN Nusantara Kaltim, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Joko Setijowarno mengatakan hendaknya aspek keamanan kepala pemerintahan juga jadi perhatian. Untuk ide kereta gantung yang nantinya akan dibangun di kawasan induk pusat pemerintahan KIP relatif baru. Prinsip kehati-hatian memilih trace yang akan dibangun harus memperhatikan aspek keamanan kepala pemerintahan, pejabat negara, diplomat asing, karena menyangkut keberadaan Istana Negara sebagai tempat tinggal presiden dan keluarga, ujar Joko dalam keterangannya, Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022, seperti dikutip tribunkaltim.co dari tribunnews.com di artikel berjudul MTI, proyek kereta gantung di IKN harus perhatikan aspek keamanan kepala pemerintahan. Selain itu, juga harus mempertimbangkan sejumlah aspek. Di antaranya, pertama, pertimbangan lingkungan, sosial, dan rekayasa teknis. Alinyemen koridor pada tingkat konsep telah disempurnakan untuk menghindari atau memitigasi kendala lingkungan dan sosial. Kedua, konektivitas sistem transit menghubungkan pelabuhan, bandar udara, bandara kota Balikpapan, kawasan inti pusat pemerintahan KIP, kawasan ibu kota negara (KIKN), dan kawasan pengembangan ibu kota negara (KPIKN) untuk mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan di 3 kota, tutur Joko. Ketiga, menurut Joko, selain konektivitas rel kereta api, konsep rel juga mencakup konektivitas rel regional untuk transportasi barang antara gerbang utama, seperti pelabuhan dengan kawasan industri. Ia memaparkan, kriteria pemilihan koridor kereta gantung harus menghubungkan klaster kantor pemerintahan dengan komersial dan pemukiman. Selain itu juga dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, dan terintegrasi dengan moda angkutan lainnya, seperti bus listrik dan kereta api serta terhubung langsung dengan akses menuju keluar KIP. Keunggulan kereta gantung adalah berkapasitas tinggi, dapat menampung hingga 5.000 penumpang per jam, dan hemat energi, membutuhkan lahan yang minim, terangnya. Selain itu juga, membutuhkan biaya investasi, operasional dan perawatan yang rendah atau 50% biaya sistem tram dan 10% sistem kereta bawah tanah, dapat beroperasi tanpa pengemudi dan ditambah biaya pemeliharaan yang rendah. Membutuhkan waktu pembangunan yang singkat, ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan emisi CO2 yang sangat minim, dan berdampak minimal terhadap lanskap kota, tutur Joko. Joko berujar, pembangunan perkereta-apian di kawasan ibu kota negara dapat ditawarkan pada sejumlah investor dalam maupun luar negeri untuk meminimalkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com, Direktorat Jenderal Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Kemenhub telah merancang sejumlah jalur kereta api yang akan dibangun di IKN sesuai kebutuhan mobilitas orang dan barang. Contohnya, alternatif kereta gantung yang dipakai adalah Teleferique des Capucines. Ide terkini dengan panjang jalur 4,1 km ini akan dilayani 4 stasiun. Kemudian, durasi perjalanan 12 menit, kecepatan 20 km per jam, dan kapasitas angkutnya sebanyak 2.000 penumpang per jam per arah.
Diperkirakan potensi permintaan perjalanan kereta gantung sebesar 10.112 penumpang per hari atau 3,69 juta penumpang per tahun. Nilai investasinya mencapai 21 juta dolar AS atau sekitar 315 miliar rupiah per kilometer. Sistem aerial ini memiliki kemampuan kapasitas penumpang besar dan kebutuhan stasiun yang sedikit. Saat ini sudah beroperasi layanan kereta gantung di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol (TIJA) dan Taman Mini Indonesia Indah (TMI). Ada pula untuk keperluan mobilitas pekerja di Kota Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia. Kereta selanjutnya kereta api K. Trans Kalimantan sepanjang 187,98 km dengan seluruh jaringan berada di atas permukaan tanah @grade, akan menghubungkan Simpang 3 Petung Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Kota Samarinda, yang dilayani 13 stasiun. Ke-13 stasiun itu adalah Simpang 3 Petung, Buluminung, Riko, Pantai Lango, Karingau, Karangjoang, Samboja, Sungai Merdeka, Sanga-Sanga, Palaran, Loa Bakung, Sempaja Timur, dan Aji Pangeran Tumenggung Pranoto. Selanjutnya, ke Perkotaan Balikpapan KIP sepanjang 143,33 km ditempuh perjalanan selama 88 menit. Jaringan sepanjang 125,73 km berada di permukaan tanah @grade melayang elevated. 14,6 km dan bawah tanah underground sejauh 3 km. Ada pula ke bandara yang menghubungkan Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan dengan KIP. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!